Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita masih bersama di channel YouTube TangerangUtaraNews.com, tuan rumah kegiatan podcast cerdas. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu kepala OPD di lingkup Pemkab Tangerang, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Taufik MSI, alumni APDN ya? APDN tahun 1988. Ya, Pak Ahmad Taufik gimana, sehat? Alhamdulillah, ya, Taufik ini Bang tercatat Usman. sekarang adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan LHK ya. Jadi ini salah satu dinas yang paling banyak disorot oleh masyarakat, oleh netizen karena berkutat dengan urusan bersih-bersih. Ya, betul. Ya, jadi bersihnya aja dikritik, apalagi kotornya. Ya, gimana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Usman. Saya terima kasih Pak Haji sudah hadir terkait dengan pelayanan kebersihan. Mungkin bisa diceritakan Pak Haji, apa tuh fungsi dinas LHK itu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Taufik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. Berkaitan dengan pengelolaan dan pengolahan sampah yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, terlebih dahulu saya mencoba menyampaikan kondisi umum ya Kabupaten Tangerang. Kita bersyukur sebagai warga masyarakat Kabupaten Tangerang, di mana letak geografis kita ibaratnya sangat seksi ya. Kenapa sangat seksi? Karena strategis. Satu, berdampingan dengan ibu kota negara. Yang kedua, kita memiliki fasilitas nasional internasional, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, berikut dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya, rumah sakit internasional dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya katakan seksi, sehingga masyarakat luar Tangerang, luar Banten berduyun-duyun datang ke Kabupaten Tangerang. Karena di mana kita, wilayah Kabupaten Tangerang ini luar biasa sekali potensinya, banyak industri, pergudangan, perumahan, dan fasilitas-fasilitas usaha lainnya yang mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat luar Kabupaten Tangerang, luar Banten, banyak yang datang ke kita. Boleh dibilang miniaturnya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu ada di Tangerang. Untuk apa? Ya, mencoba berikhtiar untuk mengadu nasib di Kabupaten Tangerang, bekerja dan sebagainya. Sehingga banyaklah bertumbuhan pengembang-pengembang perumahan, karena yang datang ini pun juga bertahun-tahun, kemudian berkeluarga, beranak pinak, dan membutuhkan rumah. Nah, sudah otomatis setiap adanya manusia pasti menghasilkan sampah. Itu sudah pasti. Ya, setiap manusia pasti menghasilkan sampah. Nah, kalau kita hitung sekarang, penduduk Kabupaten Tangerang kurang lebih 3,5 juta sampai 4 juta jiwa. Ya, kalau kita hitung standar nasional tentang setiap manusia menghasilkan sampah, itu 0,5 kilogram setiap orang menghasilkan sampah setiap harinya. Dikali 4 juta penduduk, maka setiap hari sampah kita kurang lebih 2.500 ton setiap hari. Itu Bang Usman ya. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Sejak dulu sampai dengan sekarang, hampir di mana-mana di tanah air kita menggunakan sarana prasarana yang berupa kendaraan mobil truk, kendaraan gerobak motor ya. Kenapa ini masih banyak sampah yang ada berserakan di jalur-jalur yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang? Ada yang bersih, ada yang masih menumpuk dan sebagainya. Itu semua bukan tidak dilaksanakan pengangkutan, semua dilaksanakan, akan tetapi memang sampah di jalur-jalur yang lalu lintasnya 24 jam dengan keterbatasan armada, begitu diangkut belum sampai TPA sampah sudah ada lagi. Begitu setiap hari. Kenapa demikian? Kita bisa
bayangkan kalau tidak diangkut itu sampah timbulannya bukan segitu, bukan 1 truk, bisa 2 sampai 3 truk di satu tempat saja, Satu titik ya. satu titik saja. Oleh karena itu setiap hari diangkat pastinya, diangkut pastinya. Hanya memang sarana prasarana kita yang yang masih terbatas. Kalau kita bagi ke dalam kubikasi bak sampah, ya tadi 2000 ton per hari. Kalau kita bagi ke dalam bak sampah yang volumenya 6 kubik atau dikonversi menjadi 2,5 ton, ya, maka kita butuh 800 truk sampah idealnya. Tapi kalaupun misalnya 400-500, kapasitas kita berapa? 200 berapa? Truk sampah kita. Nah, sementara kita punya hanya 213 unit truk sampah. Itu berbagai ukuran. Satu ukuran tapi dengan pembuatan yang sudah 10 tahun yang lalu, sudah 12 tahun yang lalu, sampai dengan yang baru-baru ini. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Namun demikian, kita tidak menyerah, ya. Karena dengan keterbatasan armada kemudian kita menyerah dan lain sebagainya. Sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa diharapkan sampah harus habis di sumbernya. Ya, sampah harus habis di sumbernya. Artinya apa? Sampah di desa Kampung Melayu Barat harus habis di sumbernya, di desa Kampung Melayu Tuntas Barat. di situ ya. Tuntas di situ, diolah dan lain sebagainya. Nanti saya uraikan, ya. Nah, bagaimana caranya? Sesuai dengan program unggulan Pak Bupati, yaitu Kiprah. Kita peduli masalah sampah. Itu program unggulan ya? Program unggulan dari pelayanan masyarakat di bidang Pak persampahan. Aris, ada pertanyaan dari publik mewakili ya. Ya. Mungkin agak sedikit sensitif ya. Siap. Tapi bisa dijawab dengan Siap, insyaallah. dengan objektif. Terkait dengan persoalan prasarana yang minim. Politik anggaran dari Pemkab terhadap DLHK gimana Pak? Iya. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi supaya tuntas, ya. Saya kira nanti saya nyambung dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Bang Usman. Nah, Kiprah itu, keberhasilan Kiprah, kita peduli masalah sampah, kemudian tadi keterbatasan sarana prasarana, kita tidak kemudian menyerah, tapi ada indikator yang bisa mendukung, mensupport penyelesaian sampah di sumbernya. Yang pertama, kami DLHK sudah membangun 28 TPST 3R. 28 ya? 28. Itu Tersebar di beberapa kecamatan, namun memang belum seluruh kecamatan. Itu TPSR itu di fasilitas publik. Iya, TPST 3R itu diharapkan dikelola oleh kelompok masyarakat. Pagi, Siap. potong dikit. Siap. Kita punya kekuatan 240 berapa? 213. Dan semuanya kok belum semua sehat ya? Ada juga yang Ada yang 12 tahun, yang 10 tahun itu kan ini. pertanyaannya emang enggak, kalau memang itu faktor prasarana kurang, kenapa Nah. kita dukungan? Nah, persoalannya kita semua di jajaran Pemda memahami banyak kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat dari anggaran APBD tersebut. Apakah infrastruktur jalan, ya, yang terus harus dibenahi. Tapi kemarin Pak Guntur Pak ya, Ketua DPRD buat pernyataan bahwa kalau memang LHK butuh, kita akan ACC. Iya. Karena dia menganggap bahwa LHK ini pelayanan dasar. Iya. Karena setiap hari masyarakat Iya. itu sudah sampai. Saya sudah sampaikan bahwa untuk kabupaten kota yang padat, pelayanan sampah itu menjadi layanan dasar. Yang sudah ada kan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan. Karena Kalau sampah ketemu terus. harusnya itu sudah menjadi layanan dasar. Saya sudah menyampaikan setiap hearing anggaran. Tapi memang tadi ilustrasinya ada di rumah tangga kita semua. Ya, pendapatan ini 10 juta, 10 juta, 10 juta, katakanlah begitu contoh. Tapi saat yang 3 orang ini, 3 rumah tangga ini, bebannya beda-beda. Yang satu anaknya 2, satu anaknya 5, satu anaknya 4, 7, mamangnya ada di situ, uaknya ada di situ, ibu bapaknya ada di situ. Akhirnya belanjanya juga kan
Ada pendapat dari beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa kita mau buang sampah tempatnya nggak ada. Ya. Nah, ini gimana tuh? Iya. Itu, Ya, tadi politik anggaran kami sudah berupaya untuk menyelesaikan persoalan sampah. Yang mendasar saja adalah sarana prasarana. Akan tetapi tadi anggarannya sudah dipos-poskan untuk jalan, untuk pendidikan, untuk sekarang tahun ini berapa anggaran? kurang lebih kita 92 miliar. 60 miliarnya itu untuk operasional sampah dan taman. Termasuk belanja pegawai. Tidak. Di luar lagi. Oh, belanja pegawai, yang dimaksud belanja pegawai gaji pesapon. Iya, pesapon. Iya, gaji supir kenek. Berapa kita punya pesapon sekabupaten? Kurang lebih 1.500. Cukup kurang itu. Sangat kurang. Cuman kan kembali lagi ke kondisi keuangan. Iya, apalagi Covid kemarin. Covid. Tapi alhamdulillah ya, saya bersyukur di tengah-tengah Covid kita tidak ada pegawai kita yang bertugas di lapangan bergelut dengan sampah, tidak ada yang kena Covid. Sehat semua ya? Sehat semua. Itu mereka berapa? Gaji UMR apa? Nah, ini yang barangkali kita sangat maklum, dan keinginan kami yang memiliki tanggung jawab di Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Kebersihan bersama-sama dengan tentunya tanggung jawab moral kepada teman-teman yang bertugas di lapangan. Kami ingin meningkatkan kesejahteraan, akan tetapi kondisi keuangan. Sekarang berapa? Supir kita 2 juta. Berarti di bawah UMR? Di bawah UMR. Kemudian kenek. Kenapa nggak ditargetin UMR? Bisa sudah kita upayakan untuk kenaikan, tetapi juga memang keterbatasan anggaran kita lagi-lagi. Tadi ilustrasinya sudah saya sampaikan. Ilustrasi rumah tangga kita beda-beda. Ya, ada yang anak pengen sepatu Adidas, ada yang sama semua minta. Tapi kan karena kondisi keuangan, kata orang tuanya, adek lu dulu ya. Kan ilustrasinya begitu tuh. Ada fakta di lapangan ini, Pak Kadis ya. Maaf ya. Siap. Hampir setiap sudut kita melihat itu ada kantong kresek di jalanan. Ini kan kita miris sekali. Iya. Ya, boro-boro kita dapat adipura. Ya. Sampah-sampah lokal aja tadi yang bilang level RT RW aja masih numpuk di jalanan. Itu kalau di belakang nggak kelihatan. Kayak jalan raya lu tahu kan Bu. Banyak sekali TPS liar. Iya. Nah, gimana? Apakah tidak menjadi perhatian? Nah, kami sangat menyadari bahwa sarana prasarana pendukung untuk memberantas atau menyelesaikan persoalan sampah ini, kami ada juga solusi lain selain tadi TPS T3R, bank sampah, Kurasaki yang berkaitan dengan Pak Haji Saiful tadi, kurangi sampah di sekolah kita, ya itu sudah kita lakukan sepenuhnya. Nah, kita salah satu solusi yang berikutnya adalah dijalinnya komunikasi, misalnya dengan Pak Jaro, Pak RT atau komponen masyarakat. Berarti dengan teman-teman mental ya? Iya, dengan teman-teman pers, dengan teman-teman lembaga swadaya, lembaga masyarakat yang ada, semua komponen. Apabila ditemukan ada sampah yang menumpuk, hubungi kami melalui kepala UPTD. Sanksi hukum nggak ada ya? Belum ada. Jadi semua hanya etika aja. Iya, kembali lagi karena apa? Hukum itu kan, penegakan hukum juga kan harus disertai dengan kesiapan pemerintah. Apakah pemerintah sudah menyiapkan seluruhnya? Kan belum. Kalau misalnya belum disiapkan semua, kemudian rakyat yang dikenakan sanksi, fasilitas belum lengkap. Sudah terapkan hukum. Itulah ya sesuatu yang secara real di lapangan terjadi seperti itu. Kalau target RB CPMD LHK sudah ya. Tadi apa namanya, salah satunya adalah pelayanan kebersihan. Tadi saya sampaikan di awal. Kalau ada usulan pembentukan UPT di tingkat per korwil atau per kecamatan, menurut Pak Kadis tepatnya UPT pelayanan? Kalau UPT itu dibentuk melalui peraturan daerah. Artinya kan di daerah lain ada seperti itu. Iya, UPT itu dibentuk oleh peraturan daerah. Ya, kebutuhan wilayah itu apa saja dalam rangka UPT kebersihan mendesak nggak menurut Pak Kadis? Kalau dilihat dari, saya kira sudah cukup yang ini, tinggal ditambah sarana prasarananya saja. Dan SDM saya kira relatif sudah cukup ya. Sudah cukup. Yang dimaksud SDM itu staf UPT ya, bukan petugas kebersihannya. Kalau petugas kebersihannya pasti bisa ditambah. Iya. Terkait mungkin dengan ini Pak Kadis, apa tadi dibilang
kita law enforcementnya belum bisa maksimal ya, karena tadi bilang kita belum siap sarana prasarananya. Kalau denda belum aja, denda, sanksi denda. Denda ada ya, sebesar 50 juta ya, hanya memang kita itu belum untuk perorangan atau korporasi? Seluruhnya ya, Siapapun. perorangan siapapun, hanya memang belum kita laksanakan. Ya. Kembali lagi kesiapan kita, pemerintah pun juga menyadari hal itu belum kita bisa laksanakan. Tapi lambat laun kita akan ke arah sana. Nah, hanya yang perlu kita kita cukup banggakan bahwa tahun ini kita prioritas Pak Bupati akan menyelesaikan pengolahan sampah yang ada di TPA, ya. Jatiwaringin. Nantinya berapa luas itu? Kurang lebih sekarang 31 hektar. Itu sudah cukup untuk Kabupaten Tangerang? Disebut cukup apabila masih open dumping tidak cukup. Tapi kalau sudah diolah berteknologi ramah lingkungan itu relatif cukup. Kita punya mesin ini nggak? Iya, nanti di sana, nanti ke sana. Belum punya, nanti ke sana. Ya. Target saya di akhir tahun 2022 ini sudah dilaksanakan lelang tender untuk pengolahan sampah. Ya. Kita saat ini persyaratan administratif sudah kita mulai. Ya. Surat keputusan atau peraturan Bupati tentang penugasan Bupati kepada Perumda Mitra Kertara Harja sudah terbit, tinggal tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya yang bersifat administratif yaitu master plan kita sudah buat, kemudian juga AMDAL sedang kita dalam proses, dan administrasi yang lainnya sedang kami buat. Insya Allah kalau seluruh persyaratan administratif sudah selesai, insya Allah akan dilanjutkan dengan tender lelang pengelolaan dan pengolahan sampah TPA Jatiwaringin dengan teknologi ramah lingkungan. Berarti penggunaannya mungkin bisa dipakai di 2022 akhir ya? 2022 akhir, artinya yang masuk Oktober, November, Desember kan, di sana pertimbangannya. Itu sudah, mudah-mudahan sudah terpilih pemenang lelang ya, tinggal dilanjutkan dengan proses selanjutnya, mungkin pembangunan kalau ada usulan dari masyarakat perlu dibentuknya BUMD khusus menangani sampah, gimana? Itu tadi sudah MKR. Iya. Pak Bupati sudah menugaskan MKR untuk pengolahan atau pengelolaan sampah yang ada di TPA Jatiwaringin. Nanti PT MKR melaksanakan lelang tender. Kalau Pemkab Tangerang itu kalau perbandingan dengan daerah lain kemana Pak Haji? Equal ya kan, kalau ke Cilegon sampahnya nggak banyak. Ya. Cilacap nggak banyak. Ya. Kita kemana komparasinya? Surabaya. Bisa ke Jakarta bisa, kemudian ke Kota Bandung pun juga bisa. Iya. Tapi kalau cita-cita Adipura ada nggak dari LHK? Harus optimis, harus optimis, tapi terus berupaya. Kan kita wajib berikhtiar. Iya. Ya, manusia itu kan diwajibkan untuk berikhtiar. Apa langkah yang paling efektif sekarang? Ini kan namanya Pak Haji kan jadi kepala kan nggak selamanya. Iya. Ntar pindah-pindah lah ya. Terus mungkin prestasi yang kira-kira mau digapai oleh Pak Kalisera terkait dengan pengelolaan sampah itu gimana? Harapan yang paling ditunggu oleh publik? Iya. Yaitu selesainya pengolahan sampah yang berbasis solusi ya. Itu teknologi. Walaupun mungkin belum menjamin juga bakal bersih juga. Semua belum menjamin, tapi upaya untuk ke arah sana harus ya. Bagaimana setiap manusia punya cita-cita ya, khusus di bidang kegiatan saya di Dinas Lingkungan Hidup, cita-cita saya salah satu cita-cita besar adalah terciptanya teknologi sampah di TPA Jatiwaringin. Ada pendapat masyarakat, kenapa kalau di pemukiman non komplek sampah berceceran, seolah-olah seperti tidak ada petugas, tapi kenapa kalau di mal-mal besar itu rapi? Iya. Nah, jadi begini, teman-teman sekalian yang saya banggakan, kita bekerja sama memang dengan beberapa pengembang maupun juga mal. Mereka menarik sampahnya
itu dengan armada mereka dulu. Oh, internal mereka ya? Setelah itu mereka kumpulkan di satu TPS, baru estafet dengan armada kita. Artinya tetap fungsi pelayanan berlangsung? Berlangsung, walaupun tetap. mereka swasta? Walaupun mereka swasta. Jadi cuma nggak bisa mereka buang sampah langsung armadanya dikirim? mereka kan punya internal kebijakan internal ya. Kebijakan internal, si penghuni ini harus bagaimana dan sebagainya, tentunya kan ada kebijakan internal pengembang ya. Nah, khusus bidang sampah mereka rata-rata memiliki TPS ya, TPS hanya untuk menampung. Di tampungan itu kemudian diambil oleh kendaraan kita untuk dibuang ke TPA. Nah, tadi optimalisasi di TPA apabila ini dibangun teknologi ramah lingkungan di TPA, insya Allah ini akan menjadi solusi awal ya untuk menyelesaikan persoalan sampah. Kenapa demikian? Karena saya khawatir kita semua sebagai warga masyarakat Kabupaten Tangerang, tempat pembuangan sampah ini seluruhnya dibutuhkan oleh kabupaten kota. Bisa dibayangkan kalau tidak ada TPA kabupaten kota. Hanya saya khawatir kalau ini tidak dijalankan diselesaikan rencana pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan ini, lambat laun TPA kita akan penuh. Mau dibuang kemana lagi sampah kita? Ini yang menjadi persoalan kita yang pertama. Selain memang tadi sarana prasarana yang memang keterbatasan anggaran kita maklumi bersama ya. Yakin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Dewan ingin semua selesai. Hanya lagi-lagi keterbatasan itu juga kan harus kita maklumi. Kenapa? Jalan juga harus bagus, sarana prasarana kesehatan juga harus memadai. Kalau usulan tiap kecamatan ada TPST untuk beli tanah, itu gimana? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan melalui APBD itu kan harus di tanah pemerintah. Ya, apabila ada usulan dari kecamatan yang memang ada tanah pemerintah di sana, dan beli bisa saja, hanya mana yang lebih prioritas. Ya kan, stadion aja kita bisa. Iya, sangat bisa. Cuma nanti ada kebijakan lain mana nih yang prioritas. Misalnya apakah rumah sakit, apakah jalan, apakah sekolah. Hanya memang tadi seluruhnya penting. Kami dari kecamatan ranahnya DLHK penting. TPST penting. Tapi sangat penting. Tapi kata Pak Kadis Pendidikan, sekolah juga penting. Karena semua ingin ya punya tanggung jawab moral, ingin tanggung jawabnya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sangat ingin ya, tidak ada kita hanya numpang lewat duduk di dinas A, dinas B gitu. Tidak ada. Hanya memang lagi-lagi ikhtiar kita lagi-lagi keterbatasan anggaran seperti itu. Nah, oleh karena itu di terakhir ini barangkali ya mari kita bangun sinergitas masyarakat dengan pemerintah. Pemerintahan kita pun juga kita tahu bersama ada di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota. Saling bersinergi. Kita berbuat apa, siapa berbuat apa, kita jangan saling menyalahkan lah ya. Jangan saling menyalahkan. Ayo kita diskusikan, kita ini kan. Tapi rencana berikutnya, Bang Usman, kami sudah dengan Pak Kadis pemerintahan desa sudah saling berkoordinasi supaya ADD ini bisa untuk pembelian gerobak motor. Kenapa demikian? Karena kalau sudah ada sarana prasarana di tingkat desa, jadi si gerobak motor dengan operatornya bisa mengangkut sampah-sampah yang ada di ganggang di rumah-rumah masyarakat. Tidak bisa terjangkau oleh truk. Nanti apabila sudah ada armadanya gerobak motor bisa koordinasi kerjasama dengan UPT kita, Pak UPT 9 atau Bu UPT 9. Sampah desa Kampung Melayu Barat titiknya di sini misalnya. Jadi ada tim penjemput lah ya. Nanti kita karena sudah terjalin komunikasi, mobil kita tinggal jemput saja. Punya nggak Pak Haji dinas LK call center untuk situasi ada sampah-sampah masyarakat? Ada di Kabupaten Tangerang kan 112. Call center ya. Iya. Insya Allah itu bisa dijemput ya. Bisa. Wiro Sableng. 212 ini 112. Tapi Pak Haji udah berapa tahun jadi Kadis?
Makanya alhamdulillah kalau soal sampah Ada 2 tahun. bukan takabur juga. Jadi Pak Kadis Ela udah 2 tahun ada. Kami urusan sampah ini sejak 2009. Enggak, maksudnya menjabat. Sekdis DKP, dulu kan DKP. Iya. LHK Pertamanan. Pisah, ya. Dulu DKP, BLHD, ya, lingkungan hidup namanya badan. Di DKP Dinas Kebersihan tersendiri. Saya mulai dari Sekdis, dari camat. Jadi udah apal bener. Insya Allah, makanya dari camat terus ke Sekdis. Dispora pernah. Itu yang merubah hari jadi Kabupaten Tangerang. Kebetulan oleh-oleh. Ya. Kemudian dari sana pindah lagi ke tempat lain, Sekwan. Dari Sekwan jadi Kadis DKP. Sampai hari ini. Nah, dari DKP pindah ke Dispora. Balik lagi. Enggak, ke Dispora. Ya, dari Dispora ada penggabungan DKP dengan LHK. Akhirnya saya pindah lagi ke situ menggantikan Pak Saifullah. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Usman. Tadi kita sudah pemaparan cukup luar biasa. Jadi kita jadi terang nih ya, hal-hal yang awalnya kita anggap kurang pas menjadi pas, tapi untuk bicara puas nggak mungkin lah. Iyalah. Dan kesimpulannya bahwa memang masalah sampah adalah masalah pelayanan dasar, dan ini tidak bisa terjadi penerapan Tangerang bersih kalau memang juga tidak ada keterlibatan dari masyarakat untuk sadar lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kata menurut Bapak ini, buanglah mantan pada tempatnya. Gitu, istilahnya, metaforanya. Mudah-mudahan kinerja Pak Ahmad Taufik bisa makin sukses. Amin. Apalagi nanti akan ada kegiatan pengadaan pengolahan ya. Paling tidak walaupun sampah nggak habis, meminimalisir. Dan kita harapkan ke depan besok udah bulan Juni, kita harapkan sudah tidak ada lagi itu cerita kantong kresek ada di luar, karena tidak mungkin juga tanpa dukungan warga ya. Karena cuma hanya 200 berapa? 213. Harusnya idealnya kalau saya lihat DKI itu ribuan dia. Satu desa aja kelurahan Kalideres itu hampir ada 10 truk. Itu satu desa. Tapi karena apa bedanya? Anggarannya 4 triliun. 4 triliun untuk sampah doang. Untuk sampah aja. Sedangkan kita 5,2 triliun disuir-suir. Kebagian berapa? Kebagian 92 semuanya. 92. Ya, mungkin pesan untuk ketua DPRD besok kalau perlu tambahin aja jadi 200 miliar. Nggak masalah, ya tambahin aja tuh pesangonnya, kan akan menunjukkan minimal mengurangi pengangguran juga kan. Iya. Dan kita doain Pak Kadis juga sehat terus. Amin. Ya, terima semua kasih. Salam sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Usman. Baik, sahabat-sahabat warga masyarakat yang kami banggakan, sahabat-sahabat Tangerang Utara News yang saya cintai, kami dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tangerang maupun juga sebagai warga masyarakat, saya bangga kepada rekan-rekan di Tangerang Utara News. Kita sudah memiliki studio ya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat. Di sana banyak informasi-informasi yang tentunya yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak pernah melihat keindahan yang ada di Tangerang Utara menjadi tahu dengan informasi ini. Oleh karena itu mari sama-sama kita besarkan ya Tangerang Utara News ini agar lebih besar lagi, agar tambah jaya, dan tentunya diharapkan ke depannya lebih bermanfaat lagi bagi kita semua masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya masyarakat Tangerang Utara. Tangerang Utara News tetap sukses dan terus maju. Terima kasih.